Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita coba untuk melanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan sosiologi hukum ini. Saya ingin membahas tentang terkait dengan sistem hukum. Nah, pada prinsipnya, saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan sistem hukum ini, sebenarnya kita sudah pernah juga pelajari di beberapa mata kuliah pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum Indonesia, lalu kemudian kita pelajari juga tentang sosiologi hukum, tapi saya mencoba untuk mengulas kembali terkaitan dengan sosiologi hukum ini dalam perspektif dalam pembahasan hari ini adalah sistem hukum. Yang paling akrab hari ini kita gunakan dalam membicarakan sistem hukum itu adalah pandangannya Lawrence Friedman. Walaupun sebenarnya pandangan Lawrence Friedman ini juga mengambil beberapa pandangan-pandangan dari beberapa pakar-pakar yang coba dia gabungkan. Sehingga kemudian pandangannya Lawrence Friedman itu kelihatannya begitu sempurna. Adik-adik sekalian, saya ingin menggambarkan sedikit, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan bagaimana pola Lawrence Friedman ini dia jadikan sebagai sebuah pandangan yang baik S1, S2, S3, dan beberapa pandangan-pandangan ilmu lain menganggap bahwa Lawrence Friedman ini begitu sempurna. Bahkan dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita itu kerap digunakan juga terkait dengan sudut pandang beliau ini dalam pendekatan sistem hukum. Dalam hal ini adalah keberlakuan hukum yang ada kaitannya dengan substansi, struktur, dan wilayah hukum. Nah, dalam hal ini bahwa menurut Lawrence Friedman melihat bahwa seperangkat operasional hukum meliputi subsistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sistem itu begini. Sistem itu adalah sekaitan rangkaian atau bagian-bagian yang saling terkait dengan yang lainnya. Contoh misalnya, kalau saya katakan sistem perkuliahan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem perkuliahan? Yang pertama adalah bagian-bagian yang saling memiliki ketergantungan. Contoh, walaupun misalnya dalam hal ini adalah mahasiswa, satu adalah mahasiswa. Bagian kedua adalah ada dosen, ya. Kemudian yang ketiga adalah materi yang diajarkan. Yang keempat adalah media. Ada media untuk kemudian kita bertemu. Nah, kalau misalnya di dalam praktik kita, kalau dalam pertemuan ya, katakanlah ada ruangan untuk tempat kita bertemu. Nah, inilah sistem. Nah, bayangkan saja, atau kalau dalam sekarang ini adalah Zoom, ada Zoom atau ada WhatsApp yang kita pakai. Nah, katakanlah misalnya kalau sekiranya di antara empat ini yang saya sebutkan itu tidak ada, maka sistem itu tidak berjalan. Ada dosen, ada materi, ada mahasiswa, tidak ada Zoom, agak berat juga. Atau tidak jaringan, tidak bisa juga berjalan. Ada jaringan, ada dosen, ada materi, tapi tidak ada mahasiswanya. Atau materi ada, dosen ada, tapi tidak ada materinya, tidak ada Zoom. Nah, ini yang maksudnya sistem. Jadi sistem itu adalah rangkaian bagian-bagian yang saling terkait. Nah, apa yang saling terkait dalam sistem penegakan hukum ini? Yang pertama dikatakan oleh Friedman adalah substansi. Substansi itu yang dimaksudkan adalah terkait dengan aturan-aturan atau norma dan pola perilaku. Jadi hukum tertulis dan hukum yang berlaku hidup dalam masyarakat. Itu yang dimaksud dengan sistem hukum yang dimaksud Lawrence Friedman dalam perspektif substansinya. Jadi substansi itu berbicara tentang aturannya, aturan daripada hukum itu. Jadi sekalipun bagus yang lainnya, kalau aturannya tidak bagus atau aturannya tidak memadai, tentu juga tidak bisa berjalan sebagaimana hukum itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah yang dimaksudkan adalah struktur hukum. Struktur hukum itu meliputi yang pertama adalah tatanan daripada elemen lembaga hukum, kerangka organisasi, tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, hakim pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang mana dimaksud dengan struktur hukum itu? Sebagai contohnya adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara. Sekalipun aturan kita bagus, tetapi kalau kemudian kepolisian kita, jaksa kita, hakim kita yang kurang begitu bagus, maka tentu juga hukum itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sebagai sebuah contoh, kalau Anda misalnya aturannya bahwa mengatakan lampu merah itu harus berhenti ya. Traffic light itu ketika lampu sedang merah, maka artinya kita harus berhenti. Oke. Nah, sekalipun demikian kita harus berhenti, tapi kemudian tidak ada juga polisi yang katakanlah yang memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya tentu juga lambat laun orang akan melanggar lampu merah, merah akan berjalan dan mungkin juga akan terjadi
ketidakdisiplinan di dalam menjalankan lalu lintas. Nah, seperti itulah kemudian pemahaman daripada struktur hukum. Dan begitu seterusnya dalam pengacara, bagaimana hukum kita bagus, dan pengacaranya juga tidak profesional, tidak kemudian menjalankan secara apa namanya profesional dan kemudian betul-betul menjalankan dengan penuh apa namanya keyakinan dan penuh dedikasi yang baik, maka tentu juga akan melahirkan sebuah hukum yang tidak dapat dijadikan sebagai sebuah aturan yang dapat dilaksanakan bersama. Yang terakhir adalah substansi hukum, sistem hukum ini adalah budaya hukum. Aturan kita bagus, kemudian struktur kita bagus, tapi kalau budaya hukum, maksudnya itu budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Apa itu? Meliputi nilai-nilai norma lembaga-lembaga yang menjadi dasar dari perilaku hamba hukum. Orang-orang yang menjalankan hukum itu pun juga kemudian akan tidak bisa apa namanya tetap harus menjadikan sebagai sebuah aturan bahwa dia tidak bisa jalan kalau misalnya budaya hukum itu tidak ada. Masyarakat sebagai sebuah contoh, kalau misalnya seperti saya tambahkan lagi, saya tambah terkait dengan lampu merah tadi, traffic light tidak sudah bagus aturannya. Kalau ada lampu merah itu harus berhenti, hijau itu harus jalan maksudnya. Akan tetapi dan struktur hukum juga bagus. Kalau ada yang melanggar langsung ditilang, langsung diberikan sanksi kalau misalnya tidak pakai helm. Akan tetapi ya masyarakat juga ya biarpun merah itu tetap jalan. Sebagai sebuah fakta empiris yang kita bisa lihat, terkadang juga pengendara motor kalau lampu merah tetap dia menerobos. Bahkan yang sering kita lihat itu misalnya deng-deng beca, misalnya kalau misalnya lampu merah tetap dia dorong becaknya. Tentu ini kemudian yang menjadi penghambat-penghambat nanti jalannya suatu sistem hukum yang kita pelajari hari ini. Namun demikian tentu itu perlu untuk dipahami. Mengapa? Karena sistem hukum itu adalah apa namanya ini akan Anda temukan nanti akan Anda temukan nanti pembahasan-pembahasan terkait dengan sistem hukum ini di dalam melakukan penelitian-penelitian skripsi Anda yang dimana skripsi Anda itu adalah yang sifatnya empiris, akan Anda temukan itu. Jadi sistem hukum ini nanti akan kemudian Anda temukan di dalam pelajaran-pelajaran itu ketika Anda membuat skripsi. Membuat skripsi itu ketika misalnya penelitian Anda itu bersifat empiris, maka tentu akan Anda melakukan sebuah kajian-kajian bahwa kenapa hukum itu tidak efektif. Anda pasti mengkaji terkait dengan substansi hukum. Anda akan mengkaji nanti struktur hukum. Anda akan nanti mengkaji tentang budaya hukum. Perlu Anda mencoba untuk melihat hukum itu secara general, yang untuk melihat bagaimana di mana letaknya hukum itu tidak bisa berjalan. Apakah tidak berjalan hukum itu karena memang aturannya tidak bagus, katakanlah seperti itu. Aturannya memang tidak bagus, terkadang seperti itu. Ketika aturannya tidak bagus, maka barang tentu ini akan berakibat pada suatu pelaksanaan hukum yang tidak maksimal. Yang kedua adalah ketika kemudian aturan ini kemudian bagus, akan tetapi pelaksana aturan ini atau penegak hukum ini itu kemudian tidak bagus atau tidak profesional misalnya, tentu juga akan bermuara pada hukum itu tidak bisa jalan. Nah, ditambah lagi dengan budaya hukum. Nah, sekalipun budaya hukum kita, katakan sekalipun hukum kita bagus, kalau kemudian sudah memadai begitu, kemudian ditambah lagi dengan polisi, jaksa, hakim kita juga sudah sangat profesional dalam melaksanakan. Tetapi harus didukung oleh budaya masyarakat. Harus didukung oleh pemahaman masyarakat untuk kemudian bagaimana melihat bahwa hukum itu adalah sesuatu hal yang harus dan mutlak untuk kita coba untuk laksanakan. Kalau kemudian tidak demikian, tidak Anda lakukan cara-cara demikian itu, akan tentu hukum itu tidak bisa dijalankan secara baik di lapangan. Nah, inilah kemudian sehingga pasti saya katakan bahwa mungkin di semester 7 nanti itu atau Anda semester 5 nanti akan Anda berhadapan dengan bagaimana melakukan penelitian yang kemudian kita melihat bahwa hukum itu tidak berjalan secara efektif dikarenakan karena 3 faktor. Sebenarnya banyak faktor-faktor lainnya. Banyak faktor-faktor lain yang kita bisa jadikan sebagai bahan di dalam rangka menjadikan sebagai objek di dalam penelitian tersebut. Banyak, misalnya juga fasilitas. Itu bisa juga menjadi bahan dalam rangka melakukan suatu penelitian. Efektif tidaknya suatu aturan itu kan tergantung daripada 3 aspek tadi itu. Nah, saya tambahkan lagi tadi terkait dengan sistem yang lain.
seperti misalnya adalah fasilitas. Katakanlah misalnya yang pertama aturannya bagus, kemudian masyarakatnya bagus. Ingat, ada satu fasilitas. Kalau misalnya lampu merahnya mati terus, apakah mungkin untuk kita bisa efektif? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah misalnya katakanlah seperti ini. Aturan bagus, kemudian polisinya akan genjot untuk menangkap misalnya koruptor, menangkap misalnya katakanlah pencuri. Nah, akan tetapi masyarakat juga begitu, intens untuk melakukan pelaporan-pelaporan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk melakukan korupsi misalnya. Tetapi ingat, fasilitasnya polisi untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi, apakah memadai atau tidak? Apakah cukup atau tidak? Gitu. Nah kan itu yang menjadi kendala. Nah, mungkin Anda mengatakan bahwa ini KPK bagus sekali dia punya melaksanakan menangkap beberapa koruptor. Iya, karena fasilitas memang dia lengkapi. Contoh konkret yang bisa saya katakan sekalian, yang saya bisa berusaha untuk memberikan contoh yang lebih Anda pahami adalah katakanlah seperti ini. Polisi sudah bagus, oke? Hukum sudah bagus, fasilitas. Ternyata pencuri dengan menggunakan motor GP misalnya. Tetapi fasilitas negara yang berikan kepada polisi itu hanya motor Mio misalnya. Untuk memburu sang pencuri, mana mungkin dong? Mana mungkin bisa diburu pencuri ini dengan fasilitas yang dimiliki polisi itu adalah hanya motor Mio, lalu kemudian pencurinya menggunakan motor ninja katakanlah seperti itu, kan tidak sinkron. Harusnya dibalik keadaan. Nah, oke. Kalau menurut Prof. Ahmad Ali almarhum, dia mengatakan bahwa selain 4 itu, 3 tambah 1 tambah 1 lagi dia katakan bahwa sistem hukum itu akan baik jika kemudian dilakukan adalah profesional. Jadi tadi kan substansi. Satu, Laurent Friedman katakan substansi ditambah dengan struktur, ditambah dengan budaya. Itu menurut Laurent Friedman. Ditambah lagi satu, misalnya Sachito mengatakan fasilitas. Kemudian Prof. Ali mengatakan bahwa tidak, tambah lagi satu. Yakni apa? Profesional. Bagaimana penafsiran tentang profesional ini? Penafsiran tentang profesional ini, walaupun misalnya polisi diberikan ruang aturan untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap pihak yang melakukan pencurian, tetapi pertanyaannya, ada nggak yang bisa menjalankan motor yang diberikan fasilitas itu? Polisi diberikan fasilitas untuk helikopter misalnya. Ada nggak yang bisa menjalankan helikopter itu? Nah, disinilah adik-adik sekalian. Jika kemudian Anda nanti hendak melakukan suatu penelitian, maka tolong betul-betul dipahami aspek-aspek yang dapat menyebabkan efektif tidaknya aturan tersebut. Yakni adalah aturan yang pertama itu substansi, asisten yang pertama substansi, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah kultur, kemudian 4 adalah fasilitas, dan yang kelima itu adalah terkait dengan dengan profesional. Saya melihat bahwa itu bagi saya tidak cukup. Menurut pandangan saya bahwa itu tidak cukup, 4 tersebut atau 5 tersebut tidak cukup, tapi memang harus dibutuhkan yang namanya moralitas. Moralitas ini adalah suatu pendukung untuk kemudian bekerjanya seseorang secara profesional, bekerjanya seseorang untuk bisa memahami suatu aturan. Ini sangat memiliki suatu the power of magic. Kekuatan moral itu, kekuatan mental itu kemudian sangat penting untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah dasar dalam rangka menegakkan hukum. Bahwa kita paham, kita sadar bahwasanya memang terkait dengan tugas-tugas untuk kemudian memberantas kejahatan memang adalah merupakan tugas-tugas kepolisian misalnya salah satunya. Nah, sehingga kemudian dengan pendekatan moralitas itu kemudian melahirkan sebuah sikap untuk kemudian tetap menjalankan itu secara profesional dengan melihat bahwa pekerjaan ini bukan hanya persoalan pekerjaan yang kemudian dipertanggungjawabkan pada pimpinan, tapi pekerjaan ini adalah memang pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian cara-cara untuk melihat sistem hukum itu bisa berjalan secara efektif.